Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai grafik tentang campur tangan dalam jual beli. Sebelum kita masuk ke topiknya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Esther Hesti Rezauli Boru Siregar dari jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis kelas AB3A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Edi Syahputra, SSE, MSI, selaku dosen ekonomi mikro yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam tugas ini. Nah, teman-teman, kita langsung ke topik ya. Campur tangan dalam jual beli. Campur tangan dalam jual beli terbagi dua, yaitu pemerintah menstabilkan harga pada tingkat yang ditentukan oleh pasar bebas, dan yang kedua, pemerintah menstabilkan harga pada tingkat yang lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar bebas. Kita membahas yang pertama dulu ya, yaitu pemerintah menstabilkan harga pada tingkat yang ditentukan oleh pasar bebas. Nah, dalam kebijakan ini yang diusahakan pemerintah adalah di dalam jangka panjang tingkat harga adalah sama dengan harga keseimbangan yang ditentukan dalam pasar bebas. Jadi, pada hakikatnya pemerintah berpendapat bahwa harga yang ditentukan oleh pasar bebas sudah cukup wajar dan tidak perlu diubah. Yang diusahakan pemerintah adalah agar dalam jangka panjang harga tetap dapat dipertahankan. Kita bisa lihat grafiknya ya teman-teman. Berikut grafik yang akan saya tampilkan, di mana harga merupakan P dan kuantitas merupakan titik Q. Kita bisa lihat titik D dan S. Kedua titik tersebut adalah titik di mana tidak adanya campur tangan pemerintah dalam interaksi permintaan dan penawaran. Titik P1 ialah harga yang ditetapkan pemerintah, titik E ialah titik keseimbangan harga yang berlaku, dan titik Q1 adalah jumlah barang. Bagi pemerintah, titik P merupakan harga yang sudah cukup baik, dan pemerintah ingin mempertahankan harga ini. Pada daerah ini diisi oleh TR1, di mana TR1 merupakan pendapatan dari sektor pertanian, di mana didapat dari hasil perkalian Q1 dan P1, sehingga wilayah 0, P1, E, Q1 merupakan wilayah total penjualan dari sektor pertanian. Nah, misalkan pemerintah ingin menaikkan harga, maka bisa saja penawaran produk menurun menjadi di titik Q2, sehingga memicu kenaikan harga di titik P2. Sehingga dalam kondisi ini yang merupakan wilayah total penjualan petani dari sektor pertanian adalah wilayah 0, P2, E1, Q2. Dan pada situasi ini juga konsumen hanya bersedia membeli sebesar Q2, sementara produsen menawarkan barang sebanyak titik Q3, yang menyebabkan harga atau pendapatan mengalami penurunan di titik P3. Dan jika situasi ini terjadi, maka wilayah total penjualan petani dari pertanian adalah wilayah 0, P3, E2, Q3, yang dimana pemerintah akan mengalami kemerosotan harga. Nah, agar kenaikan harga tidak terus berlangsung, pemerintah dibutuhkan di sini, yaitu dengan membeli kelebihan penawaran barang, kemudian bisa disimpan di gudang pemerintah untuk dijual bila mana diperlukan. Jadi teman-teman, dalam kebijakan ini sangat dibutuhkan dukungan anggaran pemerintah. Kebijakan ini hanya menstabilkan harga, sedangkan pendapatan petani menjadi sangat tidak stabil. Pada produksi tinggi, pendapatan petani juga tinggi, dan pada produksi rendah, pendapatan petani juga rendah. Yang kedua adalah pemerintah menstabilkan harga pada tingkat yang lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar bebas. Kebijakan yang paling sering dilakukan pemerintah adalah kebijakan kedua ini teman-teman, di mana pemerintah akan menetapkan harga
pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang ditentukan pasar bebas. Kebijakan harga yang demikian dikenal sebagai kebijakan harga minimum atau kebijakan harga terendah. Berikut grafik yang saya tampilkan, di mana terdapat harga yang merupakan titik P dan kuantitas yang merupakan titik Q. Kita bisa lihat dari titik D dan S. Kedua titik tersebut adalah titik di mana tidak adanya campur tangan pemerintah dalam interaksi permintaan dan penawaran. Titik P ialah harga yang ditetapkan pemerintah, titik E ialah titik keseimbangan harga yang berlaku, dan titik Q adalah jumlah barang. Pada daerah ini diisi oleh TR1, di mana TR1 merupakan pendapatan dari sektor pertanian, di mana didapat dari hasil perkalian Q dan P. Sehingga wilayah 0, P, E, Q merupakan wilayah total penjualan dari sektor pertanian. Jika pemerintah merasa harga P terlalu rendah, kebijakan harga minimum akan dijalankan dan harga akan ditetapkan pada PM atau price minimum. Karena adanya penetapan price minimum membuat kurva permintaan bergeser dari titik D ke D1. Sehingga dalam kondisi ini yang merupakan wilayah total penjualan petani dari sektor pertanian adalah wilayah 0 PM E1 Q2. Akibat kenaikan harga tersebut, maka para pembeli hanya bersedia membeli sebanyak Q2, sedangkan penjual menawarkan sebanyak Q1 dengan titik keseimbangan di E2. Jika situasi ini terjadi, maka wilayah total penjualan petani dari pertanian adalah wilayah 0 PM E2 Q1 yang mengakibatkan adanya kelebihan penawaran di pasar. Untuk menghindari terjadinya kelebihan penawaran tersebut, pemerintah perlu membeli semua kelebihan penawaran yang wujud tersebut pada harga PM atau price minimum. Satu masalah yang penting yang akan timbul dalam menjalankan kebijakan penetapan harga di atas harga keseimbangan adalah masalah stok surplus produksi yang terus-menerus bertambah tinggi. Sekiranya setiap tahun pemerintah perlu membeli kelebihan penawaran, maka dari tahun ke tahun stok surplus produksi akan bertambah banyak. Kalau barang ini ditawarkan kembali ke pasar, maka tindakan tersebut akan menurunkan harga. Cara yang dapat dilakukan agar harga tetap pada tingkat yang ditentukan adalah dengan melakukan kebijakan membuang atau menghancurkan kelebihan produksi yang dibeli pemerintah ataupun dengan cara mengekspor kelebihan produksi itu ke luar negeri. Sekian video penjelasan dari saya mengenai campur tangan dalam jual beli. Mohon maaf atas kesalahan saya dalam bertutur kata selama presentasi video. Atas perhatian dari Bapak Edi Syahputra SSE, MSI, dan teman-teman yang telah menyaksikannya, saya mengucapkan terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang Pak dan selamat siang teman-teman.